Itu mana Idris? Suruh masuk. Mas Sofan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Al-maqamu tsalitsu al-jawabu ala sabilit tafsir. Ya, walil mu'tazilati fihi tariqan. Ada dua metode bagi Mu'tazilah. Al-awwal tariqatu Abi Ali al-Jubai wa Abi Hashim al-Jubai. Abu Ali itu bapak tirinya Imam Asy'ari. Bapak tirinya Imam Asy'ari dan gurunya. Imam Asy'ari itu Abu Ali al-Jubai sekaligus bapak tiri dan gurunya. Wal Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar ini mazhab Mu'tazilah, tapi fikihnya Syafi'i. Makanya definisi kita di NU itu harusnya adalah akidah Asy'ari, fikihnya syariat apa? Enggak benar, enggak benar. Ada orang Mu'tazilah mazhabnya Syafi'i banyak, Abdul Qadhi Abdul Jabbar. Jadi kan bukan mazhab Asy'ari, tapi fikihnya Syafi'i. Fa inna lamma qulna law waqa khilafu ma'lumillah lang qalaba ilmuhu jahlan qalu khata. Kalau kita berpendapat bahwa seandainya terjadi perbedaan antara ilmunya Allah dengan kenyataan, itu berarti ilmunya Allah jadi bodoh. Allah tahu, ini bahasa Mu'tazilah terlalu ngomongnya tahu ilmu, tidak pernah ngomong takdir. Enggak pernah ngomong Allah takdirkan, enggak. Allah mengetahui dan memberitakan, menginformasikan. Bahasa Mu'tazilah. Jadi Allah itu tahu Abu Lahab akan kafir, Abu Jahal akan kafir, tapi bukan takdirnya Allah, bukan. Kafirnya itu bukan takdirnya Allah. Ya, kafirnya karena dirinya sendiri, hanya Allah tahu Abu Jahal akan kafir. Kalau Qadariyatul Ula, Wailan ad-Dimashqi, malah Allah juga enggak tahu. Sekarang kalau Allah tahu Abu Lahab, Abu Jahal kafir. Ternyata kembali menjadi iman, misalkan beriman. Maka berarti ilmunya Allah menjadi bodoh. Allah berarti enggak benar ilmunya dong. Nah, kata Mu'tazilah enggak begitu. Seandainya berubah ilmunya Allah, Abu Lahab tidak akan beriman, kok jadinya beriman? Enggak jadi bodoh enggak? Ilmunya Allah enggak jadi jahlan enggak? Boleh saja berubah, boleh. Allah tahu ini akan kufur, tahu beriman, boleh enggak. Bukan berarti Allah jadi bodoh, enggak. Qaulu man yaqul innahu yanqalibu ilmu jahlan wa khatun aidan, salah juga orang mengatakan qaulu man yaqul innahu la yanqalib. Yang mengatakan bahwa kalau ada perubahan ilmunya Allah dengan kenyataannya beda, maka ilmunya jadi bodoh, salah. Yang berpendapat bahwa tidak berubah ilmunya Allah juga salah. Walakin yajibul imsaku 'alal qaulain. Dua-duanya dipegang. Jadi Allah tetap berilmu, tetap tidak berubah menjadi bodoh, tidak. Artinya apa? Ilmunya Allah bisa berubah, artinya bisa berubah. Makanya dia enggak mengatakan takdir. Takdir Allah enggak, ilmu. Sudah mengatakan ilmu. La qada wa la qadar walakinnallaha ya'lam. Itu Mu'tazilah. Kalau Qadariyah lebih jahat lagi. La qada wa la qadar wal amru unuf. Allah pun kaget-kaget. Baru tahu setelah kejadian ada kebakaran. Loh, ini
ada pesawat jatuh. Itu tadi pendapatnya siapa? Abu Ali, Abu Hashim dan Qadhi Abdul Jabbar. Wathani tariqatul Ka'bi wa ikhtiyari Abul Husain Al-Basri. Pendapatnya Al-Ka'bi dan pendapatnya Imam Abul Husain, jangan Imam Hasan Basri, jangan. Hasan Basri tabi'in. Abul Husain Al-Basri, annal ilma taba'ul ma'lum. Ilmu itu mengikuti maklum. Bukan maklum itu ilmu. Paham tidak? Paham tidak? Kalau kita Asy'ari kan, karena Allah mengetahui Abu Jahal kafir, maka harus jadi kafir betul, nggak bisa berubah. Karena itu ilmunya Allah sudah. Jadi ngikut siapa? Kalau yang ngikut apa? Mana? Kalau kita maklum mengikuti ilmu. Allah tahu Abu Jahal akan kafir. Kemudian betul-betul kafir kan? Betul-betul. Berarti ilmunya Allah menentukan kufurnya Abu Jahal. Kalau ini enggak, ilmu Allah ikut pada maklum. Misalnya Abu Lahab kafir, oh Allah tahu kafir. Abu Bakar, oh ilmunya Allah tahu Abu Bakar mukmin, beriman. Jadi ilmunya Allah ikut maklum, bukan maklum ikut ilmu, bukan. Ilmunya Allah mengikuti apa yang terjadi, yang diketahuinya. Faidha fardal waqi' min al-'abdi min al-iman arafta an al-hasil fil azal lillahi ta'ala huwa al-'ilmu bil iman. Maka ketika kita tahu kenyataan ada orang beriman, nyata ada orang beriman, itu berarti ilmunya Allah sejak azal, Allah mengetahui dia akan beriman. Wa mata fardal waqi' minhu huwa al-kufr badan al-iman arafta al-hasil fil azal huwa al-'ilmu bil kufr badan al-iman. Maka ketika ada orang kafir, Allah tahu azal dia akan kafir. Fahadha fardu ilmin badalan an ilmin akhar. Ini namanya ilmu bisa diganti dengan ilmu yang lain. Allah tahu dia kafir, ternyata beriman. Orang Mekah ini, contoh jangan Abu Lahab sudah jelas di Quran. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum la. Yuk, orang kafir Mekah itu, baik kamu nasihatin atau enggak, mereka enggak akan beriman. Ternyata beriman. Tahun 8 Fathu Makkah beriman semua. Oh, itu loh. Ternyata orang Mekah beriman semua. Tahun 8 Hijriah. Ilmunya Allah berubah enggak itu? Ya berubah. Jadi ilmunya Allah berubah. Makanya menggunakan bahasa ilmu, bukan takdir, bukan. Kalau Abu Lahab, ya nasnya enggak beriman memang nasnya awal enggak beriman dan nyata enggak beriman. Nah kalau ini masalahnya kan innal ladzina kafaru, orang Mekah yang kafir itu, mereka baik kamu nasihatin atau tidak, kamu peringatkan atau tidak, la yu'minu. Dan ternyata orang Mekah berubah beriman kok. Illa antahir ilm. Nah makanya ilmu itu berubah, ilmunya Allah berubah. Fahadhanil jawabani humal ladzani alaihi ma'timadu jumhuril mu'tazilah. Inilah yang dipegang oleh kebanyakan ulama Mu'tazilah. Ilmu bisa berubah, boleh berubah. Ilmunya Allah sejak dulu bahwa si A kafir, ternyata si A bisa beriman. Nah itu bisa berubah ilmunya, nggak apa-apa. Tidak menjadikan Allah jadi bodoh. Tidak menjadikan Allah jadi bodoh. Kalau tadi Asy'ari kan, kalau kita gitu. Kalau berubah berarti Allah bodoh dong. Dulu Allah tahu si A kufur, sekarang beriman, berarti bodoh Allah. Enggak. Kata Mu'tazilah, justru maklumnya ikut ilmunya ikut maklum, ilmunya ikut maklum. Allah tahu si A ini kafir, tahu beriman. Ya berarti ilmunya berubah, Allah tahu juga dia beriman. Ilmunya Allah ikut kenyataannya yang terjadi. Kalau kita Asy'ari enggak, kita ini semua takdir Allah, jadi semua itu apa kata Allah. Berarti kita maklumnya ikut ilmu, maklumnya ikut ilmu. Kebaliklah kembali Asy'ari. Wa'lam anna hadzal mabhatha shar masya'an li dhalalatin 'azimah. Bahas masalah ini sumber dari segala kesesatan kalau enggak hati-hati. Yang menyebabkan
kita berpikir sesat yang bahas qada-qadar ini. Makanya kalau kata Ibnu Arabi, para tasawuf, bukan ditakdirkan, bukan. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang pintar, ada orang bodoh, ada orang sukses, ada orang gagal. Bukan Allah yang menggagalkan, Allah yang memberi kaya, Allah yang memberi dia miskin, bukan. Tajalli. Paling enak ikut Ibnu Arabi, paling enak. Ada orang kaya, itu tajalli, manifestasi, contoh dari kayanya Allah. Dari asma apa? Al-Ghani. Ada orang kok diktator, berkuasa penuh. Stalin apa Brezhnev apa Hitler. Itu tajalli. Bukan Allah yang bikin dia diktator, bukan. Itu tajalli dari sifat qaharnya Allah, jabbarnya Allah. Itu baru apa namanya? Tajallinya, bukti hakikatnya jabbarnya Allah. La bidayah wala. Ada orang kok pinter, cerdas, pinter, alim, tajalli dari sifat alimnya Allah. Ada orang kok mulia, tajalli dari mu'izznya Allah, azimnya Allah, aziznya Allah. Begitulah ada orang kok miskin, qabidnya Allah, rendah, khafidnya Allah. Tajallinya, bukti. Ya kalau ada orang kok misalkan ada orang kaya semua, misalkan, ya khafidnya, qabidnya nggak ada tajallinya. Mana contohnya? Kalau ada orang, ada pemimpin adil semua, nggak ada yang diktator. Terus sifat jabarnya Allah itu mana contohnya? Contohnya sifat jabarnya Allah mana? Katanya Allah jabar, kohar, mutakabbir lagi. Allah itu sifatnya mutakabbir, jabar, kohar, syadidul bats, al-muntaqim. Yang menyiksa, syadidul iqab. Contohnya mana? Ya harus ada contohnya. Kalau nggak ada contohnya berarti asma Allah nganggur ini. Kalau nggak ada relasinya, asma Allah nganggur. Jangankan orang lain asmui, diri kita sendiri kadang pagi-pagi sabar, jam 10 sudah. Jadi pagi-pagi sifat latifnya Allah muncul di kita, sifat latifnya Allah. Jam 10 sifat mutakabbirnya Allah muncul pada kita. Kayak apa latifnya Allah, seperti apa basitnya Allah, seperti aziznya Allah. La bidayah wala. Ini ada orang pintar hanya salahnya. Bukan apa-apa lah sebenarnya, hanya penampilan, pemunculan, manifestasi, tajalli. Enakan itu daripada ilmu kalam, enak itu. Kalau mau dari urut ya, kalau dari urut. Allah itu az-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisabi wal idhafat. Allah itu the absolute one existence without relation. Allah itu adalah zat yang maha satu, tuh. Enggak ada kaitan. Kalau ada kaitan berarti ada dua dong. Allah itu zatnya apa? Satu tenanan, misalnya satu tuh tenanan. Al-mutlaqah, jadi al-mutlaqah, mutlak, satu. Nah, itu namanya hadratul ahadiyah. Ini wahdatul wujud kalau saya terangkan gampang. Kalau nggak paham sulit, rangkanya sulit kalau nggak paham. Karena saya paham rangkanya gampang. Dan waktu saya rangkan begini di IAIN itu, Pak Harun Nasution ngintip, ikut mendengarkan dari jendela. Langsung saya dipanggil, semua bimbingan saya yang nulis tasawuf saya serahkan pada Pak Agil semua. Jadi begitu jadi dosen saya sudah bimbing 8. Termasuk apa? Rektor YN Cirebon, Sunanta. Yang Elektor Jambi, Nur Ali, semua diserah ke saya. Kata Pak Harun, saya itu paham, tapi menjelaskan pada anak tuh saya nggak bisa menjelaskan pada orang lain. Jadi gini, Allah adalah zat yang mutlak, yang maha ahad, dah titik, satu. Nah, Allah ingin diketahui, Allah ingin mengetahui dirinya. Allah ingin, yang keras jamnya keras. Allah ingin langsung ada dua. Yang mengetahui dan yang diketahui.
Kalau tadi sendiri tenanan wis sendiri. Sekarang udah mulai ada yang diketahui dan yang ternyata setelah Allah ingin mengetahui dirinya, ternyata saya itu adalah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Azjabarul Muhaiminul Azjabarul Takabil Khaliqul Bari'ul Mustarul Ghafarul Qahar wa Abrasa dan seterusnya. Ternyata saya ini Rahman, Rahim, Khalik, Rozik, Alim, Basit. Paham ya? Ternyata saya ini Khalik. Contoh satu ada Khalik. Apa namanya Khalik itu apa? Mananya? Pencipta. Lah begitu ada nama Khalik, ada nama Qadir, ada nama Alim, ya pasti ada hubungan, ada relasi. Mana maklumnya, mana makhluknya? Enggak sekali-kali Allah dinamakan Khalik, pasti ada makhluk. Ya kalau nggak ada makhluk, masa namanya Khalik? Kalau tidak ada makhluk, masa Allah namanya Khalik? Kalau tidak ada makdur yang ditakdirkan, masa namanya Allah Qadir? Kalau tidak ada sesuatu yang diketahui, masa Allah Alim? Paham tidak? Namanya ini nisbat, namanya apa? Apa namanya? Relasi dari asma'nya Allah. Begitu Allah ingin mengetahui dirinya siapa, langsung asma'nya keluar. Oh saya ini Khalik, Qadir dan sebagainya. Lah Asmaul Husna pasti ada relasi. Khalik ada makhluknya, Rozik ada marzuknya yang dirizki. Maka setelah ada Asmaul Husna dan relasinya, terjadilah, wujudlah semua yang akan ada ini. Tapi masih bentuk al-a'yanus tsabitah. Entitas laten, masih antara wujud dan tidak wujud. Secara materi belum wujud, tapi sudah ada, tapi belum konkret. Namanya apa kalau kata mubalek? Kata mubalek apa namanya? Alam arwah. Itu mubalek, itu bahasa mubalek itu. Paham tidak? Jadi apa yang semua relasinya Asmaul Husna sudah wujud tapi belum konkret. Namanya masih Hadratul Wahidiyah. Hadratul Wahidiyah, Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu banyak tapi satu, Hadratul Wahidiyah. Terus terjadi emanasi menuju a'yanus tsabitah. Apa? Ingat. Betul-betul jarang orang menerangkan begini. Terjadi entitas, itu apa? Ya entitas lah. Tapi belum ada ain itu apa? Ain sesuatu lah. Jadi sesuatu dia belum konkret. Jadi sesuatu tapi masih tsabitah. Laten. Laten apa? Awas bahaya PKI baca laten. Artinya apa? PKI-nya enggak ada tapi masih ada gitu loh. Awas bahaya PKI laten. Awas bahaya terorisme, bahaya laten. Terorisme enggak ada tapi hakikatnya masih ada, namanya laten. Ma bainal wujud wal adam wa huwa tsubut. Namanya tsubut bahasa Arab, tsabit. Lah dari alam tsabitah akan turun ke alam materi. Jadi kita ini nih, jadi alam materi. Dari alam arwah itu akan jadi alam materi. Melalui ini mistiknya, ini mistik ini sudah di luar akal. Melalui nuqtah markaziyah. Point center. Apa itu? Nur Muhammad. Jadi dari alam arwah mau jadi kita ini melalui Nur Muhammad. Ini mistik ini. Sudah nggak bisa pakai akal kan? Kenapa Nur Muhammad? Kalau tadi pakai akal enak akal. Bisa Nur Muhammad sudah nggak bisa akal. Percaya aja lah. Nah, tapi Ibnu Arabi punya dalil. Wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haqq. Ayo kalau tafsir biasa gimana tafsir biasa? Idris kalau nafsir misalkan tidak sekali-kali saya menciptakan langit bumi kecuali dengan benar, kan gitu ya? Enggak, Ibnu Arabi bukan begitu. Saya ciptakan langit dan bumi dengan sesuatu yang namanya hak. Bukan dengan benar pun, bukan. Saya ciptakan langit bumi dengan benar, bukan sia-sia, itu tafsir biasa itu. Tapi Ibnu Arabi, saya tidak sekali-kali menciptakan langit bumi kecuali dengan sesuatu yang namanya apa itu? Nur Muhammad. Maka Muhammad itu adalah al-haqqul makhluqu bih. Al-haq al-makhluqu bih.
hak yang semua makhluk diciptakan dengan dia, dengannya. Al-makhluqu bi. Maka melalui Nur Muhammad ada 3 proses namanya. 1, tajalliyat, manifestasi. Kita ini manifestasi dari apa? Dari a'yanus tsabitah. Kita ini manifestasi dari a'yanus tsabitah, manifestasi dari Asmaul Husna. Asmaul Husna manifestasi dari zat. Nggak paham ya. Zatnya Allah muncul menjadi asma 99. Asma jadi a'yan tsabitah. A'yan tsabitah jadi buat yang tsabitah. Sebentar. Zatnya Allah menjadi asma menjadi a'yan tsabitah. A'yan tsabitah menjadi kita ini, tapi melalui Nur Muhammad. Namanya tajalliyat atau ta'ayyunat. Proses identifikasi menjadi ain. Tadi kan kata ain tsabitah, tadi ain tsabitah masih laten, sekarang menjadi ain, namanya ta'ayyun, menjadi ain, menjadi jelenggereng. Bahasa Jawa jelenggereng lah. Apa bahasa Indonesia? Ain bahasa Indonesia apa? Bukan zat, bukan. Ya kalau bahasa Indonesia entitas. Nah, atau tanazzulat, dekadensi. Dari Muhammad ke kita apa namanya? Ayo, dari Muhammad ke kita apa namanya? Yang keras tajalliyat, apa? Manifestasi. Kita ini adalah manifestasi dari al-tsabitah. Atau nomor 2 apa? Ta'ayyunat, identifikasi. Atau nomor 3 tanazzulat, dekadensi, turun, merosot. Jadi kesimpulannya nih, jangan salah paham tapi nanti. Yang namanya wujud, yang namanya apa? Satu. Yang namanya wujud itu satu. Dari Allah sampai kita ini. Yang banyak ini adalah maujudat. Yang banyak adalah tajalliyatnya Allah. Banyak kita ini tajalliyatnya. Tapi hakikatnya wujud siapa? Allah, hanya satu. Itu namanya wahdatul wujud, panteisme. Bukan manunggalin kausu Gusti, salah. Bukan manunggalin kausu Gusti, bukan. Kalau itu sih salah itu. Barang siapa menyucikan dirinya nanti bisa menyatu dengan Allah. Apa itu? Akidah apa itu sih? Incarnation. Ini sih enggak. Ilmiah, filosofi ini sih. Falsafi ini sih. Paham tidak? Kalau tadi ada wujud falsafi. Kalau ittihad hulul, kalau hulul barang siapa membersihkan dirinya Allah turun. Atau ittihad, barang siapa menjadikan dirinya nanti menyatu dengan Allah. Nah, itu gombal itu. Secara filosofi enggak ada. Tapi kalau ini ada filosofi kan? Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Ya Allah sendirian. Enggak ada yang tahu. Dia sendiri enggak tahu. Dia enggak, kalau tahu berarti ada 2. Dia sendiri tidak tahu siapa dirinya. Masa satu tenanan, satu betul satu, betul tunggal. Nah, setelah dia ingin tahu dirinya siapa, muncullah Asmaul Husna. Asmaul Husna pasti punya relasi, nisbat, kholik, makhluk, alim, maklum, qadir, makdur, rozik, marzuk. Paham tidak? Jadilah alam semesta ini, tapi masih berupa a'yanus tsabitah. Untuk turun menjadi alam materi ini melalui Nur Muhammad atau Haqiqah Muhammadiyah. Itu dalam rangka menafsiri wa ma khalaqnas samawati wal ardu illa bil haqq. Tidak sekali-kali saya menciptakan langit bumi kecuali dengan perantara, dengan lantaran sesuatu namanya al-haq. Kalau kita kan Allah menciptakan langit bumi dengan benar, tidak dengan sia-sia, itu namanya tafsir biasa itu. Tafsir biasa itu sih. Nah, sudah ini kesimpulan lagi. Supaya benar lagi, supaya jangan salah. Yang saya ceritakan seakan-akan tadi urut. Tadi kami urut ya. Zat, kemudian
Asma, kemudian Sabita, kemudian urut ya. Itu di hakikatnya di sana nggak ada urut, nggak ada urut. Ketika saya menjelaskan ya urut, nggak paham ente. Hakikatnya nggak ada. Lalu kemudian, tapi ketika saya menceritakan, masa menceritakan nggak pakai urut? Tadi dulu saya ceritakan dulu Allah sendirian, kemudian ingin menjadinya jadilah asma kemudian itu kan kemudian lalu setelah itu zaman. Itu kan zaman. Allah punya zaman? Enggak. Jadi ketika saya mengatakan kemudian, lalu, kemudian, setelah itu hanya ketika menceritakan. Saya menceritakan pasti satu-satu dong, pasti menceritakan. Ketika saya menjelaskannya pakai zaman. Lalu kemudian Allah dulu satu, kemudian ya kita menceritakan. Hakikatnya ada zamannya enggak? Ya udah. Paham ya? Kayak begitu. Ya pokoknya gitulah. Nggak ada zamannya, nggak ada Allah dulu sendirian, kemudian nggak ada dulu, nggak ada kemudian, nggak ada. Awas jangan salah, nanti ente paham dulu Allah sendirian dulu, kemudian berarti Allah punya zaman, ada dulu ada kemudian. Itu saya menceritakan loh, saya menjelaskan pakai dulu, kemudian lalu, setelah itu. Hakikatnya di sana tidak ada zaman. Jadi Allah tadi yang saya ceritakan dulu nggak ada lalu kemudian setelah itu. Paham tidak? Karena Allah tidak ada zaman bagi Allah, nggak ada zaman. Lalu kemudian zaman itu dulu, lalu kemudian setelah itu. Wa'alam anna hadzal mabhath shara mansya'an lidhalalatin 'azimah. Membahas masalah ini qada-qadar sumber dari kesesatan. Faminha anna munkir takalif wan nubuwat qalu. Kelompok yang mengingkari taklif, perintah Allah, taklif itu perintah Allah, dan mengingkari kenabian, mereka berkata begini. Qad sami'na kalama ahli jabri fawajadnahu qawiyan qati'an. Saya mendengar penjelasan dari Jabariyah. Apa Jabariyah itu apa? Bahwa semua yang terjadi semua ini dengan takdir Allah. Jabariyah itu semua yang terjadi tidak lepas dari takdir Allah. Kuat hujahnya. Hujahnya kuat itu. Alasan-alasannya kuat sekali pendapat itu. Wa hadzanil jawabanil ladzi dzakarahu Mu'tazilah yajriyani majra khurafah wa la yaltafitul aqil ilayhima. Nah, tadi Mu'tazilah mengatakan bisa berubah itu loh. Itu khurafah itu ngawur itu katanya. Yang paling kuat dalilnya orang Jabariyah. Semua yang ada di muka bumi ini, iman, kufur, sugi, melarat, pinter, miskin, mulia, rendah, semua takdir enak, itu enak, itu kuat tuh. Tapi kalau nanti gimana? Apa artinya ada neraka dan surga? Kufurnya Abu Lahab, takdirnya Allah. Tapi nanti disiksa neraka, gimana sih? Allah takdirkan Abu Lahab kafir, takdirnya Allah gitu. Takdir Allah itu. Jadi nanti di neraka, akhirnya di neraka. Berarti Allah nggak adil dong. Dia mengarahkan dia kafir, Allah mengarahkan agar Abu Lahab kafir, tapi Allah yang akan masukkan neraka Allah sendiri. Berarti nggak adil Allah itu. Kalau Jabariyah enggak, semua dari Allah, segampang itu. Kalau Mu'tazilah enggak, imannya orang dari kamu dari orang itu sendiri, kamu iman dari kamu pintar dari kamu pintar karena rajin belajar, kamu kaya karena rajin cari duit, kaya mati-matian, kamu berhasil mencapai kedudukan karena kamu berjuang. Mu'tazilah. Kamu gagal ya kamu sendiri yang salah, yang kurang atau yang kayak kita buka nyetel listrik lampu nih, harus nyala. Harus nyala enggak? Kalau kita nggak nyala, pasti ada kerusakan. Itu Mu'tazilah pikirannya. Kalau Asy'ari enggak, ente enggak.
Dan insya Allah nyala, insya Allah. Ya enggak? Kalau kata Mu'tazilah, kalau syaratnya sudah penuh, terpenuhi, harus terjadi. Kalau nggak nyala, berarti ada sesuatu yang rusak. Kalau Asy'ari tidak. Al-Asy'ari yang berbuat kita menginjak kucing, kita yang injak, tapi yang mencabut nyawa Allah. Malah ada dua sih, malah nggak enak ada dua itu. malah dua jadinya. Yang berbuat kita, yang nyabut nyawa Allah, gimana sih? Wa sami'na kalam al-Mu'tazilah fi anna ma'al qawli bil jabal la yajuzu taklif wa yaqbah. Nah, kalau kita ikut Mu'tazilah, mendengarkan pendapatnya Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Jabariyah itu berarti tidak ada taklif, semua dari Allah. Wal jawab alladzi dzakarahu al-Jabr dhaifun jiddan. Kalau kita mendengar Mu'tazilah, Jabariyah salah. Kalau kita mendengar Jabariyah, Mu'tazilah salah, ini gimana sini? Fasara majmu'ul kalamaini kalaman qawiyan fi nafyit takalif. Maka kalau kita kumpulkan dua pendapat itu, jadilah kalam yang kuat dalam menafikan taklif. Wa mata batala dzalik batala qaulu bin nubuwat. Jabariyah mengatakan segala sesuatu dari berarti nggak ada taklif dong. Kamu wajib sholat, kamu wajib iman, kamu wajib taat, wajib sholat. Ya semua dari takdir Allah kok. Ya kalau nggak ada taklif, apa gunanya ada Nabi Rasul? Bagi Jabariyah nggak ada gunanya ada Rasul itu. Kan Rasul tugasnya mengajak orang supaya beriman. Nah kalau takdirnya Allah sudah nggak beriman, A takdirnya beriman, ya nggak usah Rasul sudah beriman. B takdirnya kufur, ya nggak usah Rasul takdirnya kufur wis. Saun alaihim. Tuh. Jadi kalau ikut Jabariyah bisa mengakibatkan percuma, ada Nabi itu percuma, nggak ada gunanya ada risalah itu. Wa minha anna at-ta'inina fil Qur'an qalu alladhi qalahu al-mu'tazilatu min al-ayatil katsirati dalati ala an la man 'amil iman wa min at-ta'ah faqad sadaqu fih. Pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan tidak ada penghalang, tidak ada halangan, tidak sesuatu yang menghalangi orang beriman. Wa ma lakum alla tu'minu. Coba saya begitu Qur'annya. Wa ma lakum alla tu'minu. Kenapa sih kamu enggak beriman? Coba. Jadi pertanyaan itu diserahkan kepada kita. Kenapa sih kamu enggak beriman? Wa ma lakum alla tu'minu. Apalagi ayatnya apalagi? Kemarin sudah kelewat kemarin. Semua itu. Iya. Wa ma mana'an nas ayyuminu. Kenapa sih orang enggak beriman? Apa yang menghalangi? Coba Allah ini ngomong gitu. Apa sih menghalangi mereka enggak beriman? Sampai enggak beriman, menghalangi mereka beriman, apa sih yang menghalangi? Artinya bukan Allah dong. Berarti bukan yang menghalangi dia tidak beriman, berarti bukan Allah. Ada orang tidak beriman, yang menghalangi siapa? Bukan Allah. Allah sendiri tanya kok. Kenapa sih mereka enggak beriman? Wa ma mana'an nas ayyuminu. Wa ma dza'alim allahu amanu ma mana'aka antasjud. Tidak sujudnya iblis dan iblis sendiri. Iblis nggak mau sujud, ya dari iblis sendiri, bukan takdir Allah. Allah aja tanya kok, kenapa sih kamu nggak mau sujud iblis? Pada Adam, ma manaka idzra'aitum dallu fama lahum la yu'minun, kenapa mereka nggak beriman? Fama lahum an tadhkiratum mu'ridun, kenapa mereka berpaling dari tazkirah? Ya Allah, jadi ini pertanyaan diserahkan kepada kita, pada kita manusia. Apa sih yang menghalangi mereka sampai nggak beriman? Coba. Berarti Allah nggak mentakdir, bukan takdir Allah, berarti mereka nggak beriman itu. Mereka kafir bukan takdir Allah.
Wong Allah aja tanya kok. Paham tidak? Paham tidak? Coba kalau takdir Allah, masa Allah tanya? Walladzi qalahu al-Jabariyah min anna al-ilma bi'adamil iman mani'un min faqad sadaqu fih. Tapi pendapatnya Jabariyah mengatakan bahwa ilmunya Allah si A tidak beriman itu menjadi penghalang bahwa dia akan beriman. Allah tahu si A nggak akan beriman, itu berarti ilmunya Allah itu akan menjadi penghalang dia beriman. Dia nggak akan mungkin beriman, Allah udah tahu dia nggak beriman. Paham tidak? Allah tahu kamu tuh melarat, bisa kaya nggak itu? Kata Jabariyah. Jadi kalau kata Mu'tazilah bisa. Allah tahu kamu melarat, dia bisa berubah nggak? Bisa, Mu'tazilah namanya. Bisa berubah nggak? Bisa. Itu Mu'tazilah namanya. Jadi Allah aja tanya kenapa kamu melarat, Allah tanya malah kenapa sih kamu melarat. Fakat fadalla ala al-Quran warda ala dhil aql wa ala khilafih. Maka Quran itu ada dua, kadang-kadang sesuai dengan akal, kadang-kadang tidak masuk akal. Wa dzalika min ini sesatnya di sini gitu. Sesatnya di sini kata Imam tadi membicarakan ini kadang-kadang menjadikan sesat. Kita sesat. Wa dzalika min a'dhamil mata'in aw aqwal qawadih fi. Yang demikian itu adalah kita berarti mencaci ya. Mencela Quran berarti. Kamu mengatakan begini. Lihat Jabariyah ayatnya ada. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qawtan fa bi idznillah. Kamu tidak bisa mematahkan ranting yang lemes. Atau kamu biarkan dia besar jadi pohon, bukan kamu. Illa bi Jabariyah ini. Innalladzina amanu sawa'un itu, innalladzina sawa'un 'alaihim khatamullahu ala qulubihim. Itu Jabariyah. Tapi nanti ayat yang lain tadi itu dalilnya Mu'tazilah masuk akal. Jadi ayat Quran itu ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Lah ngomong gini ini loh. Ngomong gini ini menjadikan kita sesat. Paham betul? Summa man salima min haula anna hadzal Qur'an wal Qur'an alladzi jaa bi Muhammad tawassala bil ta'lifih. Kemudian mereka nanti akan mengatakan gimana? Quran yang datang dari Muhammad, maka Muhammad berarti nggak benar itu. Quran itu ada masuk akal, ada nggak masuk akal. Nah Quran itu datangnya dari Muhammad. Muhammadnya juga nggak benar berarti. Qurannya nggak benar. Kadang masuk akal, kadang nggak masuk akal. Berarti Nabi Muhammad bawa agamanya ada yang nggak masuk akal, ada yang nggak masuk akal. Jadi nanti sampai ngeritik pada Nabi Muhammad nantinya akibatnya. Paham tidak? Wa qala qaumun minar Rafidah inna hadzal ladzi 'indana laisa huwal Qur'an alladzi jaa bi Muhammad bal ghayyara wa buddil. Quran yang ada di kita ini bukan Quran yang asli yang diturunkan pada Muhammad. Bukan. Ini sudah berubah ini. Siapa pendapatnya siapa? Rafidah. Rafidah siapa Rafidah itu? Syiah ekstrim. Tadinya pengikutnya Imam Zaid bin Ali bin Abidin. Nah, suatu ketika pengikutnya banyak pengikutnya. Ada yang tanya pada Imam Zaid, pendapatnya Anda tentang Abu Bakar Umar gimana? Ya orang baik-baik. Ayah saya, kakek saya, semua hormat dengan Abu Bakar Umar. Idzan rafadna. Kalau kamu tidak mau mengkafirkan Abu Bakar Umar, saya menolak kamu. Idzan rafadnak. Maka mereka kelompok jadi kelompok Rafidah. Paham betul? Asalnya pengikutnya Imam Zaid itu, Syiah Zaidiyah tadinya. Jadi Rafidah. Karena Imam Zaid tidak mau mengkafirkan Abu Bakar Umar. Waddalu ala istimaluhu ala hadhihi munaqadat allati dharat bisa bi hadhihi munaqadat ad-dar bain ahli jabr wal qadar. Orang Rafidah mengatakan Quran yang sekarang ada bukan Quran yang asli, yang turun Nabi Muhammad bukan. Sudah berubah. Buktinya apa? Banyak sekali ayat yang bertentangan satu sama lain. Yang satu mengatakan Qadariyah atau Mu'tazilah, yang satu mendukung Jabariyah. Wa minha
annal muqalladah at-ta'inina fi nadhar istilah ihtaju bi hadhihi munadharah. Begitu orang yang taklid, yang suka mengikuti orang-orang yang mencela Quran, begini, wa qalu law jawwazna tamassuka bid-dalail al-aqliyah lazim al-qadah fi at-taklif wan-nubuwah bi hadhihi munadharah. Kalau kita mengikuti dalil aqliyah, kita pasti akan mencela taklif dan kenabian. Fa inna kalam ahli jabri fi nihayatil quwwah fi itsbatil jabr. Karena pendapatnya Jabariyah sangat kuat. Wa kalam ahli qadar fi bayani annahu mata thabal jabr batal taklif bil quwwah fi nihayatil quwwah. Jadi kalau pendapatnya Mu'tazilah yang ahli qadrah, kalau diikuti betul juga bisa mengakibatkan kita mencela kenabian, mencela takalif, dua-duanya kalau ekstrim. Ente ikut Jabariyah, segala hal dari Allah, ngapain ada Rasul? Ngapain ada Quran? Kita semua takdir Allah. Itu kalau Jabariyah, berarti kita mencela Nabi kan? Sekarang kalau kita ikut Mu'tazilah, semua dari kita, semua dari manusia sendiri, bukan nggak ada takdir Allah, nggak ada. Juga akhirnya juga ngapain ada Rasul? Semua dari kita semua. Jadi dua-duanya bahaya juga, gitu penjelasannya. Fayatawalladu min majmu'il kalamaini a'zamu syubhatin fil qadhi wat taklif wan nubuwah. Maka lahirlah dari dua mazhab tadi, Jabariyah dan Qadariyah dan Mu'tazilah, syubhat yang paling besar, yang paling bahaya di dalam mencela taklif dan nubuwah. Fathabata anna ar-ruju' ila al-aqliyat yurithul kufra wad dhalal. Maka ketika kembali kepada akliyah, semua dirasionalkan, semua akan menjadikan kafir dan sesat. Wa inda hadza qila man ta'ammaqa fil kalami tazandaq. Maka ada pendapat mengatakan barang siapa memperdalam ilmu kalam jadi zindiq. Wa minha anna Hisham bil Hakam za'ma anna subhanahu wa ta'ala la ya'lam asya' qabla wuqu'iha wa jawwaza al-bada' 'ala Allah. Pendapat Hisham bin Hakam ini Mujassimah Hisham bin Hakam ini. Hisham bin Hakam Mujassimah. Dia punya pendapat bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Tahu kebakaran setelah kebakaran. Tahu ada tabrakan pesawat jatuh, tahunya setelah pesawat jatuh. Dan Allah bisa bada. Apa bada itu? Berubah tadi, berubah. Allah sudah merencanakan hari ini hujan. Berubah, nggak jadi hujan. Nah, itu boleh. Kata siapa? Kata Hisham bin Hakam. Allah akan menciptakan kamu ganteng. Nggak jadi, malah lahirlah pesek-pesek gitu kan. Itu namanya bada, bada. Wa qala inna qawlahu innal ladzina kafaru sawun alim anzal lam tunzil la yu'minun innama waqa'al sabil istidlal bil imarah wa yajuzu ayadzal khilafu ma dzakarah. Nah, ini merupakan hanya tanda-tanda saja dan bisa juga terjadi sebalik atau tidak seperti itu. Wa innama qala bihadzal madhab qararan min tilkal iskalatil mutaqaddimah. Kenapa Hisham bin Hakam sampai begini pendapatnya? Karena menghadapi kesulitan yang tadi itu. Firaran lari dari kemusyrikan yang tadi itu, menghindar dari kemusyrikan tadi itu. Ya firan itu. Wa alam anna jumlatal, masih banyak ini, gimana? Mau nonton bola kan? Sepuluh menit lagi. Jadi paham nggak ini? Antara paham kan? Paham nggak? Jadi yang paling salah itu kalau ekstrim, itu yang salah ekstrim. Jabari ekstrim ya salah, Mu'tazilah ya mengatakan semua dari Allah, semua. Saya iman dari Allah, saya kufur dari Allah, saya maksiat dari takdir Allah. Saya bunuh orang, saya zina, saya takdirnya Allah. Salah. Tapi semua dari saya. Allah nggak ikut campur. Salah. Yang tengah-tengah Asy'ari, gitu maksudnya Asy'ari tengah-tengah. Ketika kita membunuh kucing, saya mengangkat atau ngambil pisau atau bunuh ayam lah, nyembelih ayam lah. Saya ngangkat pisau, menggerakkan pisau di lehernya ayam, yang nyabut nyawa Allah. Tapi yang berbuat, maka saya mendapatkan balasan. Kalau saya bunuh orang, ya saya dosa, balasan lah. Dapat taklif, namanya taklif jaza. Saya sholat, saya berangkat sholat. Nah, terus saya sampai sholat, takdirnya Allah menentukan saya sholat.
Tapi berangkat dari kamar ke masjid, siapa? Saya. Kemudian sholat, takdirnya Allah sholat. Maka kamu dapat pahala. Dari mana? Dari ikhtiarnya itu. Kamu cari uang, cari duit, mati-matian. Siapa yang cari uang? Yang cari uang siapa? Saya. Tapi kemudian kamu kaya, siapa itu? Allah. Ya dapat pahala dari mana? Karena kita cari uang, karena kita bekerja keras. Itu pahalanya. Ya kalau kamu malas ya masa kaya? Takdir Allah nggak akan datang. Itu Asy'ari. Yang paling enak Ibnu Arabi tadi, semua tajalli dari asma Allah. Semua tajalli dari asma Allah. Saya paling enak udah nggak usah kodok-kodar, nggak usah. Ada orang kok kaya, oh itu tajalli dari ghaniyun Allah, ghaninya Allah. Ada orang kok melarat, tajalli dari khafid atau qabidnya Allah. Enak gitu aja. Ada ya Sumui misalkan punya istri marah-marah, oh itu lagi tajalli ghadabnya Allah. tajalli Allah. Contoh kecil. Di kita sendiri, ya itu tadi, kita sendiri setiap hari tajalli Allah berganti-ganti. Pagi sabar, halus, sopan, jam 12 sudah bertengkar, caci maki. Itu berarti tajalli sudah berubah. Tajalli asma Allah pada diri kita ini berubah-berubah. Kadang loman, kadang bakhil, pelit, kadang sabar, kadang tidak sabar. Paling enak itu Ibnu Arabi tadi, paling enak. Daripada bahas kodok-kodar gini. Wa'alam anna jumlatal wujuhil lati rawainaha min antazah kalimatun la ta'alluqa laha bil kasfan wajhil jawab. Yang saya terangkan tadi, penjelasan dari Mu'tazilah tadi, tidak ada hubungan dari untuk menjawab atau memberikan jalan keluar, enggak. Bal hiya jariyatun majrat tashni'at. Dan seakan-akan dalam mencela Islam lah. Famal jawabanil ladzini alaihima i'timadul qaum fa fi nihayatud dha'f. Hujjahnya juga sangat dhaif. Amma qaulu Abi Ali wa Abi Hashim wal Qadhi yang tadi mengatakan di mana? Seandainya terjadi tidak seperti maklumnya Allah, itu tidak menjadikan Allah bodoh, tidak menjadikan Allah bodoh, enggak. Khata'u qawli man yaqul innahu yadul wa khata'u qawli man yaqul innahu la yadul. In kana al-muradu minhu al-hukm bi fasad al-qismain kana dhal hukman bi fasad an-nafy wal itsbat wa dhalika la yartadihi al-aql wa in kana ma'nu anna haduma haqq lakin la a'rifu anna al-haqq wa huwa annahu yadul aw la yadul kafa fi daf'i taqrir wajh al-istidlal. Pendapatnya Abu Ali dan Abu Hashim itu Abu Hashim bukan Abu Hisham tuh, Abu Hashim bukan Abu Hisham. Dan Qadhi Abdul Jabbar yaitu berpendapat bahwa orang yang berpendapat tadi berubah ilmunya jadi jahil salah, atau tidak berubah juga salah kan tadi. Kalau itu yang dimaksud menghukumi dua-duanya salah dan yang menafikan juga salah, yang isbat juga salah, yang nggak masuk akal dong. Yang berpendapat bahwa kalau yang terjadi beda dengan ilmunya Allah berarti Allah bodoh, salah. Kalau yang terjadi beda dengan ilmunya Allah tapi ilmunya Allah tidak berubah, salah. Paham nggak? Tadi kan salah semua kan? Masa Allah tahu Abu Lahab nggak akan iman terus beriman, berarti berubah kan? Lah bro, ilmunya Allah berubah itu tadinya tahunya Allah Abu Lahab nggak beriman, kok sekarang jadi beriman, berubah. Lah berubah itu jadi bodoh, enggak. Atau tidak berubah, enggak, ilmunya enggak berubah, juga tidak masuk akal. La yartadihil aql. Hujah enggak masuk akal sama sekali. Walaupun arti dari itu semua bahwa salah satunya mungkin benar itu, tapi enggak tahu mana yang benar. Salah satu hujah dua tadi, salah satu pasti ada yang benar. Tapi mana yang benar? Enggak tahu.
Fa inna lamma bayyana annal ilma bil adami la yahsul illa mal adam falau hasal wujudu ma'ahu lakana qad istamal adam wal wujud ma'an. Saya katakan ya, bahwa ilmu tentang adam, tentang tidak ada, itu tidak terjadi kecuali kalau memang Adam. Abu Lahab tidak akan beriman, Allah udah tahu. Ya berarti terjadi tidak beriman, paham tidak? Adamul iman deh, dah coba paham. Sekarang kalau Allah tahu Abu Lahab tidak beriman, kemudian aku beriman, falau hasal wujud ma'ulah, itu berarti mengumpulkan antara Adam dan wujud. Paham tidak? Allah tahu si A tidak akan beriman. Ternyata beriman. Itu berarti kita kumpulkan antara ada dan tidak ada. Wala tarung aku minta kiri kalam Allah min hadza. Ayo akal bisa nggak menjelaskan ini dengan penjelasan yang terang? Nggak bisa. Ayo terangkan itu. Akalnya siapapun nggak akan kecandak, nggak akan kesampaian. Allah tahu tidak ada iman, si A tidak ada iman. Akhirnya aku beriman, ternyata aku iman. Berarti Allah tahu dia ada beriman dan ada dan tidak ada beriman. Ayo, gimana yo? Akal nggak mungkin paham itu dulu. Wala tamakan al-aql min taklil hadzal kalam. Akal nggak nyandak wis. Itu kalau pendapatnya tadi apa? Siapa? Abu Ali, Abu Hashim dan Qadhi Abdul Jabbar, bahwa perubahan maklum tidak mempengaruhi ilmunya Allah. Allah tahu si A kafir, ternyata beriman, ilmunya tetap nggak berubah. Allah tidak bodoh, tidak. Pendapatnya siapa tadi? Abu Hashim, Abu Ali dan Qadhi Abdul Jabbar. Yang kedua, pendapatnya Al-Kabi. Al-Kabi gimana punya Kabi tadi? Al-Kabi Abu Habil Husain Al-Basri, bahwa ilmu ikut maklum, ilmunya ikut. Jadi Allah ilmunya Allah, apa kata maklumnya? Allah Abu Lahab nggak beriman. Oh, Abu Bakar beriman. Ilmunya Allah malah ikut apa yang diketahuinya, objeknya lah. Wa amma qaulul Ka'bi fa fi nihayatid dha'af. Pendapatnya Ka'ab Abil Husain Al-Basri sangat lemah. Lianna wa in kunna la nadri anna Allah Ta'ala kana fil azal aliman biwujudil iman aw bi'adamih, lakinna na'lam anna al-ilma bihadi hadain amrain kana hasilan wa wal an aidan hadir falau hasala mal ilmi bihadin naqidain dzalika an-naqid al-akhar lazim ijtima'un naqidain. Karena kita tahu bahwa saat Allah alim ketika azal, Allah sudah alim sudah tahu dengan adanya iman dan atau tidak adanya. Abu Lahab tidak beriman, Abu Bakar beriman, Allah tahu. Tapi juga kita tahu bahwa ilmu atau pengetahuan Allah tentang salah satu tadi itu iman atau beriman sudah terjadi hasil. Nah sekarang betul-betul terjadi. Maka kalau yang terjadi itu, kalau ilmu salah satunya terjadi dengan salah satu yang opposition ya, berlawanan, maka berarti mengumpulkan dua yang berlawanan. Walau qila bi anna zalikal ilma la yabqa kana zali'tiraf bin kilabil ilmi jahlan. Kalau dikatakan ya ilmunya Allah enggak langgeng. Tadinya Allah tahu si A itu kafir, tahu-tahu beriman, berarti ilmunya Allah berubah, enggak langgeng. Itu juga menganggap bahwa Allah itu bodoh. Wa hadza akhir kalam fi hadzal bahath. Wa'lam annal kalamal ma'nawi huwallazi taqaddam wa baqiya fi hadzal bab umurun ukhra iqna'iyyah wa la budda min dzikriha wa hiya khamsatun. Sekarang apa minggu depan? Ayo sekarang. Ahaduha rawal khatib fi kitab tarikh Baghdad an Mu'adz bin Mu'adz al-Ambari qala kuntu jalisan 'inda Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid itu orang kedua Mu'tazilah. Orang kedua setelah siapa? Wasil bin Atha.
Dia pencipta apa? Ilmu balaghah. Tapi beliau itu dipanggil oleh Khalifah Abu Ja'far nggak mau. Ketemu pejabat nggak mau. Tapi orang Mu'tazilah, ketemu pejabat nggak mau. Dan dia setiap malam tahajud. Kalau baca Quran, kalau ada ayat yang mendukung madzhab Mu'tazilah, cepat salam terus nulis. Sholat lagi. Kalau cuma ayat yang mendukung Mu'tazilah, cepat, kali itu sunnah, sholat sunnah aja, cepat salam terus nulis lagi. Itu namanya ulama tuh, gitu namanya ulama namanya. Kalau kamu kan tidur, nggak pernah mikir apa-apa. Kuntu jalisan inda Amr bin Ubaid fa'atau rajulun, datanglah orang, saya waktu itu berada di rumahnya Amr bin Ubaid, ada orang datang. Faqala ya Aba Uthman sami'tu wallahi al-yawma bil kufr. Hari ini demi Allah saya mendengar kekufuran. Apa itu? Faqala la tu'ajjib bil kufr. Kata Abu Amr bin Ubaid, jangan kesusu, jangan apa? Tergesa-gesa mengkafirkan orang. Apa itu? Wa ma sami'at, apa yang kamu dengar? Qala sami'tu Hashiman al-Awqas, saya mendengar pendapatnya Hashim al-Awqas ngomong begini. Inna tabbat yada bilahab wa qawlahu dharni wa man khut wahida ila qawl ista'usil saqar anna hadha laysa fi ummil kitab. Wallahu ta'ala yaqul ham wal kitabil mubin. Ila qawli wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim. Famal kufru illa hadha ya Abu Uthman. Siapa namanya tadi? Hashim al-Awqas mengatakan tabbat yada abi itu bukan Quran. Masa Quran mengatakan sudah memastikan Abu Lahab kafir? Ngapain didakwai kalau tidak kafir? Ngapain diajak iman kalau sudah dinas oleh Quran? Bukan begitu juga yang berpendapat dengan Walid bin Mughirah, Walid bin al-Mughirah ya. Dzarni wa man khalaqtu wahida itu sausli saqar. Kan saya masukkan neraka itu, Walid bin Mughirah itu. Nah, berarti dia kafir dong. Si Hashim ini kafir. Yang mana lagi kalau dia bukan kafir itu? Famal kufru illa hadza. Mana lagi kalau dia dikatakan kafir ya Abu Utsman? Fasakata Amr bin Hunayha. Amr bin Ubaid sejenak diam, tsumma aqbala alayya, kemudian menghadap ke saya. Faqal wallahi law kana al-qawlu kama yaqul ma kana ala bilab min laum. Iya ya. Kalau itu benar, berarti Abu Lahab enggak salah dong. Berarti Abu Lahab kafir itu tidak salah. Di Qur'annya ada kok, kata Amr bin Ubaid. Wala al-Walid min laum. Walid bin Mughirah juga enggak salah dong, enggak. Sudah dinasa usli sakor, sudah pastikan masuk neraka sakor. Falamma sami'a ar-rajul dzalik qal ataqul ya Abu Utsman dzalik. Kata tamu tadi, ente juga berpendapat begitu. Ente juga berpendapat begitu. Hadza wallahi alladhi qala Mu'adz fadakhala bil Islam wa kharaja bil kufr. Maka si tamu tadi masuk bertamu Amr bin Ubaid sebagai muslim, keluar sebagai kufur malah. Orang Islam-Islaman wis bingung. Enggak Islam-Islaman. Bingung soalnya dia. Dia masuk bertamu muslim, keluar kafir. Bingung dia. Quran sudah mengatakan saya selanaron zatar wa imra'atu hammalatal hatab. Tapi sudah dipastikan kufur Abu Lahab, tapi dicela masuk neraka. Dan Nabi Muhammad suruh dakwah pada Abu Lahab. Gimana sih ini? Wa hukiyadan annahu dakhala rajul ala Amr bin Ubaid. Ada lagi. Ada orang tamu masuk Amr bin Ubaid wa qala aidahu bal huwa Qur'anun majidun fi lauhim mahfuz. Quran itu ada di dalam Lauh Mahfuz. Faqala law akhbirni an tabbat. Quran sudah mengatakan semua Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Coba tabbatnya ada enggak di sana? Tabbat yang bilang itu bahwa bulan itu kafir, nanti masuk neraka. Ada di Lauh Mahfuz. Akan sudah Mahfuz? Apa tabbat ada di Lauh Mahfuz? Faqala Amr, laisa hakadza kanat. Enggak begini sebenarnya. Tabbat yadan min amalin bimithli ma amila Abu Lahab. Kata Abu Amr bin Ubaid. Cilakalah tangannya orang atau seorang lah, enggak usah bilang tangan ya. Cilakalah orang yang beramal seperti amalnya Abu Lahab, itu artinya gitu tabbat Abu Lahab itu. Kata Abu Ubaid,
Artinya tabat yada, celakalah Abu Lahab itu bukan begitu. Celakalah orang yang beramal seperti amalnya Abu Lahab. Faqala rajul, hakadha yanbaghi an taqula idza kunna. Hakadha, apakah begini kalau saya sholat nanti kayak baca tabat yada man amila bi mithli Abi Lahab gitu kalau saya baca di sholat tadi. Faqutiba Amr marah. Kalau maknanya seperti saya katakan nanti kalau saya sholat nanti saya baca gitu. Tabat yada man amila mithli ma amila Abu Lahab. Faqadiba Amr bin Ubaid marah. Wa qala inna ilmallahi laisa bisyaitan. Ilmunya Allah bukan syaitan. Inna ilmallahi la yadur wa la yanfa'. Ilmunya Allah itu la yadur wa la yanfa'. Jadi Allah tahu bahwa Abu Lahab itu kafir, itu la yadur wa la yanfa'. Wa hikayat tadullu ala syakki Ibnu Abdul Bait fi sihhatul Quran. Tapi ini jangan dipercaya. Oh gini kesimpulannya. Kesimpulannya gini. Dongeng ini menunjukkan bahwa Amr bin Ubaid ragu dengan kebenarannya Al-Quran. Enggak. Ini Imam Razi sangat Asy'ari banget sih. Saya nggak berani mengatakan ini, nggak berani. Amr bin Ubaid zahid, orang zahid zuhud. Zahid. Bahwa perdebatan pasti ada, tapi kalau sampai mengatakan kesimpulan bahwa ini tanda bahwa Amr bin Ubaid ragu dengan kebenaran, enggak. Wa thaniha Rawal Qadi Abdul Jabbar fi kitab Tabaqat al-Mu'tazilah Ibn Umar anna rajulan qama ilayhi faqala ya Aba Abdurrahman inna aqwaman yaznun wa yasriqun wa yashrabuna khamra wa yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa yaquluna qala dhalika fi ilmi Allah falam najid minhu buddan. Ada orang bertamu pada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Orang itu berkata begini, wahai Abu Abdurrahman, ada orang berpendapat bahwa orang zina, orang mencuri, orang minum arak, orang membunuh itu semua fi ilmillah, takdir Allah lah kira. Fi ilmillah. Falam najid minhu buddan, enggak bisa terhindar. Jadi kamu bunuh orang, kamu zina, itu Allah udah tahu, jadi enggak bisa menghindar, pasti kamu akan lakukan. Paham enggak? Nah, itu gimana tuh? Faghadiba Ibnu Umar marah, thumma qala subhanallah azim. Qad kana fi ilmi annahum yaf'alunaha falam yuhammilu 'alaihim ilma Allah 'ala fi'liha. Allah tahu dia akan zina, dia akan bunuh orang, dia akan minum arak, tapi Allah tidak mendorong dia melakukan itu. Paham tidak? Itu jawabnya Ibnu Umar. Allah tahu si ini nanti akan bunuh orang, tapi Allah enggak mendorong bahwa dia harus membunuh. Haddatsani Abi Umar bin Khattab. Nah ini kata Ibnu Umar, bapak saya mengatakan begini, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar bin Khattab dengar yaqul mithlu ilmillah fiikum mathalu ilmillah fiikum kamathal sama allati adhallatkum wal ardi allati aqallatkum. Ilmunya Allah itu seperti langit yang menaungi kamu, seperti bumi yang kamu injaklah, yang kamu tempatin. Fakama la tastati'una al-khuruj minas sama'i wal ard fakadzalika la tastati'ul khuruj min ilmillah. Maka ketika kamu tidak bisa keluar lepas dari langitnya Allah dan buminya Allah, begitu pula kamu tidak bisa lepas dari ilmunya Allah. Wa kama la tuhammilukum as-sawa'id 'ala dzunub fakadzalika yuhammilukum ilmu Allah 'alaiha. Kamu tinggal di bawah langit nih, bisa enggak lepas dari langit? Enggak. Tapi kalau kamu berbuat dosa tuh apa disuruh langit? Apa langit yang mendorong kamu bisa dosa itu? Begitu bumi yang kita injak ini, ayo bisa enggak keluar dari bumi? Enggak bisa. Tapi apakah kamu dosa, kamu melakukan maksiat, apa bumi yang menjadikan faktor, yang jadi faktornya, yang mendorong kamu melakukan? Tidak. Begitu pula ilmunya Allah. Allah tahu si A akan bunuh, si A akan minum arak, tapi bukan Allah yang mendorong. Wa'lam anna fil akhbar allati yarwiha al-jabari al-qadariyah katsirah. Bahwa hadis yang bisa jadikan pelandasan bagi Jabariyah, begitu pula Qadariyah banyak. Wal gharadu min riwayat hadzal hadis bayan annahu la yaliqu bir rasul ay yaqula mithla dzalik wa dzalika annahu mutanaqidun wa fasid. Yang
Jangan salah paham, hadis-hadis itu banyak sekali yang bertentangan. Amal mutanaqid fali anna qawla wa kadzalika la tasrul khuruj min ilmi Allah fil jabar. Tadi kamu tidak bisa keluar dari ilmunya Allah, berarti Jabariyah. Wa ma qabla sharihin fil qadar. Tapi yang sebelumnya jelas sekali Qadariyah itu. Fa mutanaqid. Wa amma annahu fasid fali anna bayyana anna al-ilma bi adamil iman wa wujudil iman mutanafiyan. Kita sudah saya terangkan bahwa Allah mengetahui tidak adanya iman dan wujud iman itu sangat mutanafiyan, sangat menafikan, masing-masing menafikan yang lain. Fataklifu bil iman ma wujudil ilmi ba'dil iman taklifun bil jam'i bainan nafyi wal itsbat. Maka Allah perintah iman padahal Allah tahu dia enggak akan beriman, itu namanya perintah mengumpulkan antara nafyi dan itsbat, antara positif dan negatif, antara ada dan tidak ada. Ammas sama wal ard fa innahuma la yunafiyan syai'an min amal. Beda dong kalau langit bumi tadi tidak menafikan amal, tidak. Fa dhahara anna tashbiha ihdas suratayn bil ukhra la yasduru illa an jahilin aw mutajahil. Maka ketika mengambil hadis tadi yang menggunakan contoh ilmunya Allah seperti apa? Langit dan bumi, itu bodoh itu. Wajal laman syursalah anhu, dan sangat agung risalah Muhammad dari kebodohan itu. Jadi beliau Imam Razi menafikan hadis ini, berarti hadis ini. Wa thalithuha al haditsan masyhuran fi hadzal bab. Ada hadis nih. Amal hadithul awal fama ruya fi sahihain, coba dari Bukhari Muslim. An A'mash an Zaid bin Wahab an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. Manusia itu kita dulu di perutnya ibu 40 hari jadi nutfah, thumma yakunu 'alaqatan jadi daging, darah segumpal darah, mithlu dzalik 40 hari, thumma yakunu mudghah daging, mithlu dzalik 40 hari, thumma yursilullahu ilai malakan. Kalau sudah jadi daging sudah 40 hari 3 kali ya, jadi 120 hari, Allah mengirim malaikat fayanfukhu fihi ruh, dihembuskan roh mulai hidup, wa ja'alkum sama-sama ifdat dulu. Fayu'maru bi arba'ati kalimat. Setelah itu malaikat menulis 4 kalimat. Apa? Fayaktubu rizqahu. Ditulis rezekinya anak ini. Ini nanti kaya atau enggak kaya atau sedang. Wa ajalahu, ajalnya mati tahun sekian. Wa amalahu, amalnya baik apa buruk lah. Wa syaqin aw sa'id. Ini anak ini mau jadi orang cilaka apa jadi orang yang bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amal ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'un fa yasbiqu 'alal kitab fa'amalu bi'amal ahli an-nar fayadkhuluha. Maka demi Allah akan terjadi ada orang, salah satu di antara kamu berbuat amalnya ahli surga, ibadah, taat, takwa, tapi tulisannya malaikat dulu waktu masih daging segumpal, orang ini akan celaka. Maka ketika akan mati berbuat amal jelek, maka jadi su'ul khotimah. Coba fayamalu bi amali ahli nar. Akhir umur beramal seperti amalnya ahli nar. Fayadkhuluha, maka masuk neraka dia. Wa inna hadakum ya'malu bi amali ahli nar. Ada di antara kamu amalnya seperti amalnya ahli neraka. Hatta ma yakunu baina illa dhira'un. Antara dia dan neraka tinggal 1 jengkal lagi. Fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Tapi catatan malaikat dulu waktu masih 120 hari, orang ini masuk surga. Maka yang tadinya amalnya jelek, akhir umurnya baik, maka masuk. Itu kan Jabariyah itu. Jabariyah enggak itu? Jabariyah itu. Fatalisme. Wa haqal khatib fi tarikh Baghdad an Amr Ubaid annahu qala law sami'tul a'mash yaqulu hadza lakadzabtuh. Nah, Amr bin Ubaid Mu'tazilah mengatakan begini, seandainya saya sendiri langsung mendengar dari Al-Amash hadis ini, kan tadi kan dari Amash nih, dari Amash tadi. Bukhari Muslim ngambil dari Al-Amash.
Kalau saya sendiri langsung dengar dari Amas, saya akan mengatakan bohong kamu. Saya akan katakan kepada Amas, bohong kamu. Artinya hadisnya tidak sahih menurut Mu'tazilah. Padahal ini Bukhari Muslim loh. Tapi kan dia berkata, kalau saya sendiri dengar, saya akan katakan pada Amas, kamu bohong. Walau sami'tu Zaid bin Wahab yaqulu bahadza ma ahbabtu. Seandainya saya dengar langsung dari Zaid bin Wahab, saya enggak akan mencintainya. Walau sami'tu Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat ini. Seandainya saya dengar hadis ini dari Abdul bin Mas'ud, yaqulu hadza ma qabiltu, saya enggak akan menerima. Walau sami'tu Rasulullah yaqulu hadza lardadtu. Seandainya saya dengar dari Rasulullah hadis ini, akan saya tolak. Walau sami'tu Allah azza wa jalla yaqulu hadza laqultu laysa hadza ala hadza akhudhu mitsaqan alayya hadza akhudhu mitsaqan. Gimana? Mitsaqona ya. Mitsaqona. Seandainya saya langsung dengar dari Allah, saya akan jawab pada Allah. Bagaimana? Artinya gimana? Saya tidak akan bukan ini yang saya pegang di perjanjian dari Anda, dari engkau. Paham tidak? Saking nolaknya hadis ini Mu'tazilah. Seandainya Allah pun saya tolak, kira-kira itulah Pak. Nabi Muhammad pun saya tolak. Riwayat begini. Tapi ini riwayat Imam Razi ini jangan lupa percaya benar apa enggak Imam Razi ini. Ya, Imam Razi kan fanatik anti Mu'tazilah soalnya. Jangan begitu. Benar apa enggak ngomong gini nih. Wa amal hadits tsani fa munadhara Adam wa Musa alaihi salam. Nabi Adam dan Nabi Musa berdebat. Gimana? Kata Nabi Musa gimana? Fa inna Musa qala li Adam antal ladzi ashqaitan nasa wa akhrajtahu minal jannah. Gara-gara kamulah manusia keluar dari surga itu. Gara-gara kamu Adam. Faqala Adam antal ladzi istafaka Allah li risalati wal kalami wa anzala 'alaika at-Taurat fal tajidullah qadrahu alayya. Kamu kan baca Taurat, kamu kan Rasul, ada kitab Taurat. Kamu baca enggak di sana bahwa ada takdir Allah? Qala na'am, iya ya ada takdir Allah, ya na'am. Qala Rasulullah fahajja Adam ala Musa. Rasulullah kemudian mengomentari hadis cerita ini, Adam mengalahkan Nabi Musa. Wal mu'tazilatu ta'anu fihi min wujuh. Mu'tazilah enggak percaya itu. Ada debat antara Adam dan Musa dengan Qadariyah. Ini kan Qadariyah ini. Jabariyah. Kata Nabi Adam, kamu kan Rasul Musa. Kamu kan punya kitab Taurat. Di sana ada takdir enggak? Ada yang namanya takdir? Ada sih. Ya udah, sudah takdir Allah saya ini keluar dari surga ini. Nah, Mu'tazilah enggak menerima itu. Ahaduha anna hadzal khabar yaqtadi an yakuna Musa qad dhamma Adam 'ala saghirah wa dzalik taqdir jahl fi haqqi Musa. Hadis ini menunjukkan bahwa Musa mencela Adam atas dosa kecil. Itu menunjukkan Musa bodoh kalau ia terjadi. Jadi enggak terjadi itu, kata Mu'tazilah. Enggak ada itu. Dongeng ini enggak ada, dongeng ini. Kalau terjadi berarti Musa bodoh. Karena mencela Nabi Adam dalam hal kecil. Innahu ghairu jaiz, enggak boleh itu. Enggak mungkin. Wa thaniha annal walad kaifa yushafi walidu bil qawl ghalidh. Bagaimana seorang anak bisa bicara dengan bapaknya dengan perkataan yang kasar. Tadi kan Musa ngomongnya kasar gitu kan. Wa thalithuha antal ladzi ashqaitan nas wa minal jannah wa qad alima Musa anna syarrul khalqi wa ikhrajahu minal jannah lam yakun min jihati Adam. Ucapannya Nabi Musa, engkaulah yang gara-gara engkau kita keluar, manusia keluar dari surga. Padahal Nabi Musa sendiri tahu bahwa kecelakaannya makhluk itu keluarnya dari surga bukan sebab Adam, balillahu akhrajahu minha. Allah lah yang mengeluarkan Adam dari surga. Warabiuha anna Adam alaihissalam ihtajja bima laysa bihujjah. Nabi Adam pun jawab tadi itu bukan hujjah itu. Idh law kana hujjah lakana al-fir'aun wa Haman wa sal kufar ayahtajju biha. Tadi kan ini kata Nabi Musa, Adam jawab kan, kamu tahu takdir Allah kan di kitab Taurat? Iya, ya sudah itu takdir Allah. Nanti Fir'aun juga bisa jawab gitu. Abu Lahab juga bisa jawab gitu nanti. Paham enggak? Kata Fir'aun, sudah takdir Allah saya kafir. Kata Abu Lahab juga gitu nanti. Haman, Qarun juga begitu nanti. Walamma batala dzalik alaina fasadu hadhil hujjah. Maka jelaslah hujjah ini salah.
Wa khamis wa anna Rasul sallallahu alaihi wasallam sawwaba Adam fi dzalik ma anna bayyana annahu laysa bisawab. Katanya tadi hadis Rasulullah mengomentari Adam itu benar, bisa ngalahkan Musa. Enggak benar pada itu Rasulullah, enggak benar itu kalau ya terjadi lo ya. Idza thabata hadza wajib hamlu hadits ala ahad tsalatsa. Kalau memang itu hadis itu ada, harus diartikan ada 3, ditakwil lah. Ahadwa annahu alaihi salatu wasallam hakadha al-yahud. Itu Rasulullah lagi cerita dari orang Yahudi. Paham tidak? Jadi Rasulullah lagi cerita, orang Yahudi begini ceritanya. Orang Yahudi berkata begini, Adam dengan Nabi Musa berdebat dengan Adam. Terus tadi cerita tadi itu bukan dari Rasulullah sendiri, bukan. Nah, Rasulullah lagi menceritakan ceritanya orang Yahudi gitu. Illa anna rawiya hina dakhala ma sami illa hadzal kalam. Tapi si rawi tidak memberitakan itu dari Yahudi. Fa dhanna annahu alaihi salam dzakaru an nafsi la al yahud. Disangka itu dari dirinya Rasulullah, bukan dari Yahudi. Wa thaniya annahu qala fa hajja Adam mansuban ay anna Musa ala ghalabahu wa ja'alahu mahjujan. Katakan fahajja Musa Adam, fahajja mana? Fahajja Adam Musa. Tadi kan itu Adam. Fahajja Adam Musa. Adam mengalahkan Musa tadi. Jawabnya takdir itu. Itu berarti Musa kalah itu. Wa annal ladzi ata bi Adam laysa bi hujjati wal bi udzr. Itu enggak bisa jadi alasan itu. Wa thalithu wal mu'tamad annahu laysal muradu minal munadhar adz-dzamm al ma'siyah. Perdebatan ini bukan lagi menceritakan mencela maksiat, walal i'tizar minhu, dan bukan dalam rangka i'tizar atau mencari alasan dari maksiat. Bi ilmillah bal Musa sa'alahu 'anis alladhi hamalu 'ala tilka zillah hatta kharaja bisabiha minal jannah. Gitu loh. Bukan lagi Nabi Musa bukan lagi mendebat Adam, tidak, lagi tanya. Lagi apa? Lagi ngobrol lah, bukan berdebat. Gara-gara ente dulu di surga, kita semua keluar dari surga, bukan betul hujah, bukan. Faqala Adam, inna khuruji minal jannah lam yakun bisabitil kazillah. Keluarku dari surga bukan karena kesalahannya itu, bukan. Bal bisababi anna Allah Ta'ala kana qad kataba alayya an akhruja minal jannah ilal ard wa akunu khalifatan fiha. Tapi apa sebabnya? Allah menghendaki bahwa saya keluar dari surga, hidup di bumi menjadi penguasa. Wa hadzal ma'na kana maktuban fit Taurah. Makna begini ada dalam Taurat. Fala jarma kan hujjatu Adam qawiyyah wa sara Musa fi dzalika kal maghlub. Maka hujjahnya Adam kuat, Musa kalah. Wa alam annal kalama fi hadzal mastawilun jiddan. Kalau bicara lagi qada-qadar pasti panjang. Wal Qur'an mamlu'un minhu. Quran sangat banyak tentang qada-qadar. Wa sanatasil alqul fiha fi hadha tafsir in qadarallahu dzalik fa fi ma dzakarna huna kifayah. Insyaallah sudah cukuplah penjelasan saya tentang qada-qadar. Nanti ada lagi dalam ayat akan saya jelaskan lagi insyaallah. Ya, nanti besok lebih seru lagi nih, khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hatinya orang kafir. Aku disuruh iman, sudah ditutup oleh Allah. Nanti lebih seru lagi yang akan datang. Al-Fatihah. Kapan pulang? Tanggal 8. Kemarin? Bapak sehat, Bapak sehat. Kamu sekarang kerjanya apa? Masih di?